Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzi Agus Muhandi, leader Eco Racing. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pupuk yang sangat luar biasa yang diproduksi oleh perusahaan kami, PT BES, PT Bandung Eco Sinergi Teknologi, yang biasa dikenal itu Eco Racing nama produknya ya. Ini salah satu produk unggulan kami juga di bidang pertanian, produk pupuk yang namanya pupuk eco farming, yaitu pupuk organik super aktif, solusi cerdas bertani, lahan subur petani makmur ya. Lahan subur petani makmur ini moto kita eco farming. Ini produknya seperti ini, dan produk eco farming ini sudah ada SK dari Menteri Pertanian nomor 039 OL KPTS 2020. Jadi produk ini sudah ada izinnya dari SK dari Menteri ya, dari surat keputusannya. Jadi produk ini sudah bisa digunakan dan bisa dipasarkan di seluruh Indonesia. Eco farming ini nutrisi tanaman plus restorasi kesuburan tanah, solusi menuju pertanian sehat dan ramah lingkungan. Jadi produk ini ramah lingkungan ya, karena dia pupuk organik super aktif, solusi cerdas bertani, menjadikan lahan subur petani makmur. Ini konsultan eco farming yaitu Pak Haji Makmunir, alumni IPB, program studi tanaman pangan, Departemen Agronomi Fakultas Pertanian. Nah, ini SK-nya, nomor SK-nya ada nih ya. Selanjutnya, legalitas eco farming ini kita udah ada perizinan dari Kementerian Republik Indonesia. Ini nomor SK-nya ada. Itu tanggal SK-nya itu 20 Januari 2020. Nama perusahaannya PT Bandung Inovasi Organik. Di produk eco farming ini diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik ya. Nomor pendaftarannya, ini nomor pendaftarannya, jenis pupuknya organik briket. Hasil analisanya organiknya 51,6%. Nah, ini ya hasil analisanya, ada CN-nya, ada total, ada P2O5-nya juga, K2O totalnya juga ya. Nah, ini lembaran Menteri Pertanian Republik Indonesia keputusan. Nah, ini SK-nya ya, yang sebelah kanan. Selanjutnya, agrosistem ideal. Tanah atau lahan memiliki sifat fisik, struktur dan struktur sifat kimia, kapasitas tukar kation, KTK, derajat kebersamaan, sifat biologi, bahan organik, bakteri positif sebagai decomposer dan lain-lain. Nah, untuk restorasi kesuburan tanahnya. Jadi pupuk eco farming ini dia punya bakteri positif ya sebagai decomposernya, bahan organik. Terus tanaman sehat produktif. Tanaman ini biasanya membutuhkan nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara. Unsur hara terdiri dari makro, NPK, makro sekunder, mikro. Nah, itu sudah ada di eco farming ini. Jadi lengkap lah gitu ya. Selanjutnya, eco farming ini ramah lingkungan. Jadi eco farming ini mengandung air, kualitas dan kandungan mineral, udara, karbon oksigen, dan hidrogen, iklim, cuaca, lingkungan tumbuh dan lain-lain. Nah, jadi ramah lingkungan. Ini kebutuhan unsur hara. Jadi dari tanah itu makro sekunder, NPK, CAMK-nya ada makro sekunder, mikronya yang dibutuhkan juga sama tanaman ya. Selanjutnya, saatnya solusi petani menggunakan eco farming. Jadi eco farming ini pupuk organik super aktif, hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 8 tahun ya. Dan telah diuji dan terbukti eco farming mampu mengembalikan kesuburan tanah, menjadikan tanaman sehat dan produktif serta ramah lingkungan ya. Di eco farming ini pupuk organik sudah diteliti selama 8 tahun gitu ya. Dan terbukti bisa meningkatkan kesuburan tanah dan yang sehat dan
produktif, serta ramah lingkungan. Jadi selanjutnya formula eco farming memiliki nutrisi lengkap kebutuhan tanaman. Nah, jadi eco farming ini sudah punya nutrisi yang sangat lengkap untuk tanaman yang sangat dibutuhkan oleh tanaman ya. Selanjutnya, eco farming ini adalah pupuk atau nutrisi berbahan organik superaktif yang sudah mengandung unsur hara lengkap sesuai kebutuhan tanaman. Juga dilengkapi dengan bakteri positif yang akan menjadi berkreasi dalam proses memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia dalam rangka mengembalikan kesuburan tanah ya. Jadi eco farming ini dia pupuk organik dan dia mengandung bakteri positif. Nah, bakteri positif ini yang nanti bisa meningkatkan unsur hara tanah. Jadi tanahnya jadi subur gitu ya. Selanjutnya, eco farming ini dapat menekan kebutuhan pupuk lainnya sampai 25%. Nah, bahkan 0%, sehingga bisa menjadi alternatif pengembangan produksi pertanian ramah lingkungan menjadi lebih praktis, efektif, efisien, dan ekonomis, serta menghemat biaya pemupukan. Nah, jadi eco farming ini bisa menekan biaya pupuk ya sampai 25%. Jadi kalau biasanya kita pakai kimia itu 100%, kalau kita pakai eco farming itu cukup 25% aja untuk pupuk kimianya gitu. Boleh kita pakai tapi 25% aja ya. 75%-nya kita pakai pupuk eco farming. Jadi lebih murah untuk biayanya nantinya ya. Selanjutnya itu pupuk eco farming ini mempunyai manfaat. Manfaat utamanya itu menjadikan tanah subur kembali sebagai media tumbuh dan tanaman yang tumbuh berkembang di atasnya akan normal dan sehat. Manfaat lainnya itu bisa meringankan biaya produksi. Kenapa bisa meringankan biaya produksi? Karena pupuk eco farming ini sangat murah, satu boxnya aja bisa untuk 1 hektar. Yang kedua, dia bisa mempercepat masa panen. Nah, yang biasanya panennya itu 15 hari, dengan pupuk eco farming itu bisa 10 hari, jadi lebih cepat. Nah, yang ketiga itu menjadikan imunitas tanaman jadi lebih kuat. Jadi lebih tahan hama lah ya, lebih kuat tanamannya. Yang keempat itu meningkatkan unsur hara tanah. Nah, ini yang lebih penting lagi, meningkatkan unsur hara tanah. Kenapa lebih penting? Karena kalau tanah itu subur, unsur hara tanahnya bagus, tanamannya pun juga bagus hasilnya gitu. Terus selanjutnya bisa memaksimalkan hasil produksi. Nah, ini juga penting karena hasil produksi itu yang lebih penting lagi, karena hasil itu yang kita harapkan ya. Nah, selanjutnya ini juga bisa meningkatkan kualitas produksi. Jadi lebih bagus hasilnya ya. Eco farming ramah lingkungan. Yang pertama, terpeliharanya aneka ragam hayati dan keseimbangan ekologis biodata pada permukaan dan lapisan olahan tanah. Yang kedua, terpeliharanya kualitas sumber daya pertanian dari segi fisik, hidrologis, kimiawi, dan biologi, bebas dari pencemaran residu kimia, anorganik yang berbahaya atau mengganggu proses kehidupan tanaman. Terlestarikan keanekaragaman genetik tanaman budidaya. Nah, jadi eco farming ini aman ya untuk lingkungan. Selanjutnya, eco farming ini memiliki 2 sasaran utama, yaitu yang pertama dia bisa memperbaiki struktur tanah atau tekstur fisik tanah ya, biologi, kimia, dan tanah, sehingga lahan menjadi sehat dan subur sebagai media tumbuh tanaman. Nah, jadi bisa memperbaiki tekstur tanah, menjadikan tanah jadi lebih subur. Yang kedua, dia menyediakan nutrisi atau unsur hara tanah tanaman lengkap, sehingga tanaman akan tumbuh normal dan sehat, serta akan menghasilkan produksi panen optimal, bahkan maksimal minimal 6 kali per musim sesuai siklus hidup. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi,
pupuk ini dia mempunyai unsur hara tanah yang sangat lengkap, unsur hara tanah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya, manfaat eco farming itu untuk tanah. Yang pertama, bisa meningkatkan unsur hara tanah. Yang kedua, mengurai bahan organik dalam tanah. Yang ketiga, meningkatkan pH menjadi normal atau pH 7. Yang keempat, mengembalikan kesuburan tanah, suburan lahan atau restorasi. Nah, terus manfaatnya untuk tanaman itu bisa memaksimalkan potensi hasil produksi, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat atau tahan serangan OPT, menjadikan tanaman sehat dan produktif, mempercepat masa waktu panen dan meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, terus manfaatnya untuk petani itu bisa meringankan biaya produksi khususnya pupuk dan pestisida kimia lainnya. Kedua, menjadikan alternatif pemupukan berimbang. Yang ketiga, menekan pemakaian hingga 25% pupuk kimia dari normalnya. Jadi biasanya 100% jadi 25% aja, yang 75%-nya kita pakai eco farming. Jadi lebih hemat karena eco farming harganya lebih murah ya. Terus ini jenis dan manfaat. Jadi ini pelarut eco farming. Yang pertama itu bisa dari tetes air tebu atau molase. Ini sumber nutrisi bagi mikroorganisme, meningkatkan efektivitas pemupukan. Nah, itu ya air tebu. Yang kedua bisa air kelapa, mengandung unsur hara tanah, unsur hara, ZPT dan mineral, meningkatkan itu. Yang ketiga air hujan, mineral alami mampu menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman kayak itu. Nah, yang keempat air biasa atau air sumur, air mata air. Prinsip pemupukan eco farming yaitu 5T. Yang pertama itu tepat jenis. Tepat jenis itu maksudnya tanaman musiman, sekali panen atau berkali-kali panen. Tanaman tahunan juga bisa, itu tanaman yang belum menghasilkan atau tanaman menghasilkan. Yang kedua, tepat sasaran, tanah dengan tujuan mudah diserap oleh akar serabut tanaman dengan tujuan dapat langsung dimakan oleh lewat daun stomata. Tepat cara, siramkan ke tanah langsung sebelum tanam, semprotkan ke daun tanaman sesuai jalan. Yang keempat, tepat waktu, jadwal aplikasi siklus tanaman atau siklus panen tanaman. Waktu semprot untuk lahan bebas untuk tanaman jam 7 sampai jam 10. Nah, itu untuk penyemprotannya. Itu waktunya jam 7 sampai jam 10. Kalau udah lewat dari jam 10 itu jangan disemprot lagi. Nah, itu aturannya ya. Yang kelima itu tepat formulasi berdasarkan jenis dan luas tanaman atau dosis berdasarkan volume tangki. Nah, ini cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya itu yang pertama dilarutkan itu 1 tub eco farming itu dilarutkan 1 liter air. Jadi pelarutnya yang tadi bisa air tebu, air kelapa, air hujan. Nah, itu sebanyak 1 liter. Nah, itu menjadi biang nanti, biang eco farmingnya. Yang kedua, itu lakukan 15 menit atau sehari sebelum aplikasi. Jadi boleh 15 menit baru dipakai, boleh sehari sebelum dipakai. Makin lama makin baik, itu makin bagus malah ya. Penambahan nutrisi mikrobiom positif dan lubang kecil. Yang kedua itu pengenceran. Dosis aplikasi untuk lahan 1 ml tangki ditambah dengan air kapasitas 10 ml, tangki semprot 15 sampai 20. Dosis aplikasi tanaman dengan 1 ml air dengan kapasitas 10 ml, tangki semprot 15 sampai 20 liter. Nah, jadi untuk penyemprotannya itu kita cukup 50 mili aja untuk 1 tangkinya. Itu bisa jadi sampai 20 tangki. Yang ketiga, cara aplikasinya itu lahannya boleh disemprotkan atau disiramkan dengan eco farming yang sudah diencerkan dalam tangki yang sudah dicampur dengan air yang 17 sampai 20 liter. Yang kedua, boleh tanaman disemprotkan bagian daunannya juga boleh. Itu dari jam 7 sampai jam 10. Itu aturan pakainya dengan eco farming yang sudah diencer dalam tangki.
Ini formulasi ya aplikasi eco farmingnya. Satu tub eco farming itu dicampurkan dengan 1 liter air. Ambil 40 atau 50 ml biang yang 1 liter tadi dicampurkan dengan 1 tangki. Nah, itu cara pemakaiannya. Ini perhatian ya. Yang pertama, tangki semprot harus steril. Nggak boleh ada sisa-sisa pestisida atau kimia yang di dalamnya. Kalau bisa dipisahkan penggunaan tangkinya dengan pestisida. Jika mau kalau masih mau dipakai, tangkinya itu dibersihkan dulu biar steril ya dari kimia-kimia. Karena yang kedua itu karena eco farming itu tidak boleh dicampur dengan pupuk kimia atau pestisida dengan satu tempat atau waktu. Kenapa? Karena jika menggunakan atau dicampur dengan kimia itu eco farmingnya tidak berfungsi, karena eco farming ini mengandung mikroba positif. Jadi mikroba positif itu tidak tahan dengan hama dengan kimia dengan yang berbau-bau kimia. Kalau dia tercampur dengan kimia itu mikrobanya akan mati. Jadi pupuk eco farmingnya nggak bakal berfungsi lagi ketika disemprotkan ke lahan atau tanamannya. Yang ketiga, jika menggunakan pupuk kimia pestisida berikan selang waktu. Jadi kalau mau pakai pupuk kimia itu jangan langsung sekaligus hari itu juga disemprotkan ke lahannya kalau pupuk kimianya gitu ya. Untuk eco farmingnya itu dijarak lah ya, 7 hari sampai 10 hari. Jadi hari ini misalnya untuk eco farmingnya disemprotkan, besok 7 hari minimal, baru kalau mau pakai kimia baru disemprotkan kimianya gitu, atau 10 hari gitu. Ini tabel-tabelnya untuk penggunaan pupuk eco farming ya. Ini contoh ya, saya kasih satu ya. Itu untuk padi. Untuk padi itu 5 hari sebelum tanam itu butuh kita nambok. Terus ini jadi satu tub eco farming itu bisa untuk 1 hektar ya. Untuk 1 hektar 1 liter air yang dicampurkan dengan 1 liter air baru digunakan sesuai dosis untuk tanaman ya. Saya kasih contoh itu untuk padi ya. Untuk padi itu butuh sebelum 5 hari sebelum tanam itu 6 tub produk untuk lahan itu disemprotkan ke lahan. Setelah itu setelah tanam itu 10 hari, setelah berumur 14 hari ya, 14 hari itu 1 tub baru disemprotkan lagi ke tanamannya. Selanjutnya kalau udah berumur 28 hari 1 box juga untuk 1 hektarnya. 42 hari juga dipupuk. Kalau udah 56 hari dipupuk lagi ya. Itu untuk contohnya. Ini di bawahnya metode untuk pemupukan lainnya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk penyemprotan dos lahan itu dosisnya 20-50 cc per tangki. Untuk penyemprotan tanaman dosisnya 20-40. Ya. Ini pemberian pupuk eco farming. Ini sebelum tanam, 5 hari sebelum tanam. Kondisinya lahannya macak-macak ini ya, masih belum ditanam. Ini yang kedua, penyemprotan padi dengan pupuk bio. Ini setelah tanam. Ini hasilnya eco farming 1 rumpun. Jadi eco farming itu 1 rumpun anak padi lebih banyak. Itu yang luar biasanya eco farming. Jadi 1 rumpun itu banyak ini anaknya. Kalau biasanya kalau pakai pupuk kimia itu lebih sedikit. Ini bedanya. Pakai pupuk eco farming waktu panen lebih cepat dan padinya melimpah. Ini yang sebelah kanannya tanpa pakai pupuk eco farming.
hasilnya cepat, hasilnya banyak, panennya juga cepat. Nah ya, ini testimoninya untuk padi juga nih ya. Nah nih bisa kita lihat sendiri nih, yang pakai pupuk eco farming itu anaknya banyak ya. Terus yang tidak pakai eco farming itu cuma 4. Jadi eco farming emang sangat luar biasa, sangat bagus ya digunakan. Nah ini tuh tomat. Ini timun sama tomat. Buahnya besar-besar itu ya. Wah luar biasa. Itu tanaman sayuran. Ini jagung. Daun lebih lebar, lebih hijau, tinggi 2 meter. Ini untuk cabai yang di bawahnya nih ya. Cabai terlihat kurus dan kering. Setelah diberi pupuk eco farming, terlihat lebih subur dan berbuah lebat, luar biasa. Nah ini juga lahan uji coba terap eco farming pupuk organik super aktif. Nah ini tanaman padi. Ini sudah pakai eco farming juga. Jadi eco farming ini harganya encerannya 250.000 per tub, satu boxnya. Cuman kalau untuk kita beli per paket itu lebih murah lagi. Satu paketnya 1.500.000, dapat produknya 8 box. Itu belum registrasinya 100.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai eco farmingnya. Mungkin kalau ingin lebih detail lagi atau ada yang mau ditanyakan ke saya mengenai eco farmingnya, boleh kontak saya di nomor 0853 7766 3563. Itu nomor WA ya, langsung ke WA saya aja. Soalnya nomor itu sudah tidak aktif lagi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai eco farmingnya. Mungkin di lain waktu ada lagi produk yang akan saya jelaskan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.